Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, eh, pagi ini saya ingin menyampaikan mengenai langkah-langkah ya, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan kalau perusahaan yang kita pimpin atau usaha yang kita punya itu mengalami kolaps ya atau kebangkrutan. Jadi langkah pertama adalah memang kita harus berlapang dada ya. Berlapang dada dalam artian ikhlas. Karena ini tentunya juga merupakan bagian dari ketetapan Allah yang harus kita terima. Dan ya kita harus berbaik sangka. Mungkin saja ini ada hikmah kebaikan yang terjadi di kemudian hari yang akan memberi dampak baik kepada kita. Yang kedua, kita tentu harus melakukan identifikasi ya, apa yang menyebabkan usaha kita atau perusahaan kita menjadi bangkrut. Ya misal saja apakah over biaya operasional atau produksi tidak jalan ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar, atau produk kita sudah out of date ya, atau memang tim kita sangat tidak produktif ya, atau bisa juga karena kita lalai dalam memanajemeni atau melakukan manajemen yang baik kepada perusahaan kita seperti itu. Kita bisa cek ulang ya, misalkan kita buka kembali laporan keuangan perusahaan kita atau usaha kita, apa sih penyebab dari kegagalan kita. Nah di situ pasti akan setidaknya terlihat tergambar ya, karena memang laporan keuangan menggambarkan peta kegiatan suatu perusahaan. Jadi mappingnya ada di laporan keuangan salah satunya ya. Di samping juga memang kita ya harus evaluasi yang lain juga. Nah, kemudian langkah ketiga kita adalah harus dengan kondisi yang ada ya kita harus memanfaatkan peluang ya. Peluang apa saja yang memang cocok dengan karakter perusahaan kita. Ya peluang-peluang itu harus kita gali, kemudian ya harus kita lakukan optimalisasi segala peluang-peluang yang ada, sehingga memang perusahaan kita bisa bangkit tentunya ya, bisa keluar dari zona degradasi atau zona bangkrut tadi. Nah kemudian yang keempat adalah kita memang harus melakukan adaptasi teman-teman. Betapa pentingnya sebuah adaptasi dalam suatu bisnis. Terlebih sekarang ya dunia begitu dinamis ya. Lingkungan kita juga begitu dinamis. Kalau kita nggak ngikut, kalau produk kita tidak berkembang, kalau kita tidak lakukan riset pasar, produk apa yang cocok dengan market kita, kalau kita tidak membidik market dengan baik, kalau kita tidak melakukan strategi manajemen yang baik buat bisnis kita, buat usaha kita, ya kita akan tertinggal. Kita harus beradaptasi ya teman-teman, dan itu juga harus wajib dilakukan. Kemudian yang kelima adalah yaitu kita harus memanfaatkan jaringan yang sudah pernah kita jalin sebelumnya. Jaringan dan relasi ini sangat penting teman-teman, karena memang pasti para supplier kita, para pemasok kita ya, itu sudah kenal kita terlebih dahulu ya. Nah kita dalam kondisi kolaps atau bangkrut, kita bisa memanfaatkan jaringan-jaringan kita. Misal atas histori baik kita terhadap bisnis sebelumnya, kita bisa mengambil barang terlebih dahulu ya, atau dengan cara misalkan dengan mengambil barang tapi kita pakai agunan ya. Itu banyak
banyak terjadi ya di lingkungan bisnis. Ini contoh adalah perusahaan dagang teman-teman ya. Harapannya memang dengan jaringan lama yang sudah kita kenal, maka bisnis kita terbantu ya, dongkrak dalam hal supporting pengambilan barang-barang dagangan kita ya. Tapi ya tentu saja juga kita harus sambil membuat jaringan baru teman-teman ya, itu juga wajib. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja tetap optimis teman-teman ya, optimis memandang ke depan ya. Karena para guru bisnis bilang bahwa spirit dan optimis itu merupakan 50% kesuksesan, 50% keberhasilan. Karenanya bagi teman-teman yang sedang kolaps, segera bangkit ya. Harus optimis menatap masa depan, karena yakin atas pelajaran yang sudah didapatkan dari kebangkrutan dan kegagalan, yakin bisa menata bisnis lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.